Sementara itu pemirsa, pegiat sosial media Dr. Fauzia Tiasuma menyoroti keanehan yang terdapat di ijazah Jokowi. Salah satunya adalah cap stempel yang dinilai menyalahi prosedur. Saya cuma menunjukkan satu aja hal dari dokumen yang ditampilkan oleh Bareskrim. Dari sisi foto ini aja. Karena rakyat Indonesia bisa melihat tanpa harus melakukan laboratorium forensik, tanpa harus melakukan teknologi. Dari sini saja kita bisa compare dengan ijazah saya. Apa yang membedakan? Yang membedakan itu persoalan sederhana, yaitu cap. Ya, dalam 3 ijazah saya tidak ada cap dulu baru ditempel foto seperti ijazah ini. Ya. Ini kan berarti kalau kita percaya bahwa ini ijazah otentik dari UGM, ini menyalahi prosedur. Bentar, Dokter Tifa, mohon maaf saya potong. Memang kelihatan di sini bahwa foto dulu baru sangat dulu baru foto. Ya, dengan mata telanjang saja, nggak usah pakai digital forensik, kita bisa melihat bahwa cap itu ada di belakang foto. Artinya ini kan jelas ada persoalan besar terhadap prosedur. Ini yang asli, ya? Ini yang aslinya sudah dilihat. Bukan sebentar, Dokter. Ini yang asli, yang ini fotokopi. Ya, karena satu-satunya yang ditampilkan oleh Bareskrim hanya ini ya. Sekarang saya mengingat beberapa hari yang lalu Pak Joko Widodo sampaikan, Mas Dian Sandi, tolong ditampilkan yang Dian Sandi, Mas. Mas Dian Sandi sudah menemui saya. Dia menyatakan permintaan maaf karena dia mengupload ijazah saya, ya. Nah, inilah yang diupload oleh Mas Dian Sandi. Coba perhatikan, konsisten ya. Ini Mas Dian Sandi yang bilang bahwa ini adalah ijazah asli dari Pak Joko Widodo. Coba perhatikan dari capnya, konsisten ya dengan dokumen yang ditunjukkan oleh Bareskrim bahwa cap berada di belakang foto, ya. Artinya dari sini, dari bukti foto ini saja kita sudah bisa melihat bahwa ijazah ini tidak otentik. Itu kan hanya analisa dia yang tidak pernah melihat aslinya. Kalau di forensik kan tidak seperti itu keterangannya. Dan Pak Jokowi sudah menyerahkan untuk disita ijazah aslinya. Terus kalau kalian mau berdebat hanya untuk menginginkan bahwa pendapat kalian itu benar dan mengatakan bahwa kalian itu adalah menuduhkan dan pasti terbukti, sedangkan kalian sekarang posisi sebagai calon tersangka sudah naik penyidikan. Ya, nggak ada hubungannya. Kita sedang bicara ilmiah, Mas. Enggak, bukan. Ini siapa namanya kamu tuh? Kaitannya. Ini kita bicara ilmiah. Justru kan saya bukan bilang, soal seperti bahwa kita dijadikan sebagai nggak ada masalah. Ini memang betul-betul orang ini nggak ilmiah ya. Ketika orang proses ini nggak bisa diajak ilmiah. Iya. Dengan diam dulu. Kacau ini lawyer ini. Kacau. Dia menyadari dia akan lemah dan akan tersangka. Dia minta maaf. Kacau. Saya sedang menyampaikan sesuatu yang sangat ilmiah ya. Tapi dia Gempa berkekuatan magnitudo 8,7 mengguncang Rusia dan menyebabkan kerusakan hebat di sejumlah wilayah di Rusia. Kerusakan paling parah terjadi di Kamchatka, Rusia. Gempa terbesar selama 1 dekade ini menimbulkan kerusakan luar biasa di sejumlah wilayah di Rusia. Gempa ini berpusat sekitar 125 km di timur tenggara Petropavlovsk di Kamchatka. Pemirsa, kota ini memiliki penduduk 165.000 jiwa. Tidak hanya itu, Rusia mengeluarkan peringatan tsunami di selatan semenanjungnya. Peringatan tsunami juga dikeluarkan pemerintah Amerika Serikat dan juga Jepang. Sementara itu, pemirsa, sebuah video yang memperlihatkan operasi pasien di sebuah rumah sakit di Kamchatka, Rusia saat gempa terjadi. Dan meski guncangan gempa terasa keras dan berdurasi hampir 1 menit, para dokter dan perawat dengan berani memilih tetap bertahan di ruang operasi dan melindungi pasiennya. Gempa bermagnitudo 8,7 yang terjadi pada Rabu pagi ini memicu gelombang tsunami. Gempa besar, pemirsa,
dengan getaran mencapai magnitudo 8,7 menerjang Kamchatka, Rusia, merusak banyak bangunan dan memicu gelombang tsunami. Tim darurat terlihat bergerak cepat menuju bangunan yang runtuh setelah gempa besar melanda Kamchatka di timur jauh Rusia pada Rabu. Adanya peringatan tsunami membuat sebagian dari pelabuhan Severokurilsk dan kawan perikanan Alait di Sakhalin terendam air, pemirsa. Tim penyelamat mengevakuasi penduduk setempat dan sekitar 60 wisatawan dan dari pantai Kalakrisy di Kamchatka. Dampak dari gempa berkekuatan magnitudo 8,7 yang mengguncang lepas pantai timur Kamchatka, Rusia juga terasa di sejumlah wilayah pesisir Jepang. Pemirsa, sebagian besar kawasan pesisir Jepang dihantam gelombang tsunami dengan ketinggian bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,3 meter pada hari Rabu. Pemerintah Jepang memperingatkan gelombang tsunami bisa menerpa lebih dari 1 kali. Bahkan Badan Meteorologi Jepang telah mengeluarkan peringatan tsunami setinggi 3 meter yang berpotensi menyapu wilayah pesisir timur Jepang. Pihak berwenang memerintahkan lebih dari 900.000 penduduk di 133 kota di sepanjang pantai Pasifik Jepang untuk mengungsi ke daerah yang lebih tinggi. Sementara itu pemirsa, pasca peringatan tsunami di Jepang, sedikitnya 4 paus terdampar di sepanjang pantai Tateyama, Jepang. 4 paus ditemukan terdampar setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 8,7 di lepas pantai Pasifik Rusia dan juga memicu peringatan tsunami di seluruh Pasifik. Rekaman video menunjukkan 3 paus tersebut terseret hingga mendekati garis pantai dan terdampar setelah gelombang tsunami menerjang Jepang pada Rabu siang waktu setempat. Jika biasanya pemadam kebakaran bertugas memadamkan api, tapi kali ini ada tugas lain pemirsa yang tak kalah menegangkan. Waduh, apa itu Yasmin? Ya, petugas damkar Kota Depok itu pemirsa harus menolong anak laki-laki berusia 7 tahun yang alat vitalnya terjepit resleting celana. Dengan kesikapan dan ketenangan, petugas damkar berusaha melepaskan resleting yang menjepit alat vital seorang anak laki-laki. Bocah ini datang bersama kedua orang tuanya untuk meminta pertolongan ke petugas damkar. Proses evakuasi dilakukan di kantor dinas pemadam kebakaran di Cilodong, Kota Depok. Selama proses berlangsung, petugas mengalihkan perhatian korban dengan menonton di film di ponsel. Dia mau berangkat sekolah, itu buru-buru habis kencing, dia mau pakai celana, kesangkut semua itu kelaminnya di sleting. Karena berhubung orang tuanya udah mencoba buat ngakalin, nggak bisa karena agak panjang ya, agak dalam. Telepon ke damkar, kita lakukan pertolongan di damkar. Ternyata memang nggak gampang, jadi kita pakai alat juga, pakai tuner juga, dan ini kita kalin dikit demi sedikit, lumayan. Durasinya sampai adalah sejam lah mungkin. 1 jam. Durasinya ada. Alhamdulillah semua baik-baik saja. Setelah berhasil, personel damkar berusaha menghibur bocah ini dengan mengantarnya kembali ke rumah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.